Guys, hari ini saya akan berangkat dari kota Denpasar, Bali, akan menuju ke kota Pontianak, Kalbar melalui penerbangan Citylink. Nanti kita akan transit di Surabaya. Saya lagi berada di Hotel Haris di Denpasar, di Ubung ya. Ada Om Baim di sini. Ini tujuannya berbeda. Ini ke Banjarmasin ya Om. Kalau Banjarmasin itu ada penerbangan Denpasar langsung menuju ke Banjarmasin, tapi Pontianak harus transit dulu guys. Kami tanpa transit. Setiap hari satu penerbangan. Pesawat apa? Lion. Pesawatnya cuman Lion, Garuda Merah. Garuda Merah guys. Semoga perjalanan kami lancar dengan berbeda tujuan ini. Satu ke Banjarmasin, satu ke Pontianak, meskipun di satu pulau guys. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota di kota Denpasar, Pulau Bali. Saat ini jam 12:17. Kita start dari Haris Hotel menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Airport. Jaraknya sekitar 15 km, 44 menit itu waktu normal guys. Ini adalah Pasar Ubung, Jalan Cokro Aminoto, Kota Denpasar. Pulau Bali memiliki beberapa julukan, diantaranya Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Jumlah penduduk Provinsi Bali ini pada pertengahan tahun 2024 sejumlah 4,3 juta jiwa. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kita masuk ke Jalan Sulawesi tadi, melalui dari Cokro Aminoto masuk ke Jalan Gajah Mada, terus belok ke kanan. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembangon, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya. Guys, kita lagi di taksi dari Hotel Haris Denpasar menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Airport. Itu berada di Kabupaten Badung ya. Sementara kita berdomisili di hotelnya di Kota Madya Denpasar. Jadi jaraknya sekitar 15 km. Secara administrasi, Provinsi Bali terdiri dari 9 kabupaten kota. Yang pertama adalah Kabupaten Badung, ibu kotanya Mangupura. Kedua, Kabupaten Bangli, ibu kotanya Bangli. Ketiga, Kabupaten Buleleng, ibu kotanya adalah Singaraja. Yang keempat adalah Kabupaten Gianyar, ibu kotanya Gianyar. Yang kelima, Kabupaten Jembrana, ibu kotanya Negara. Yang keenam adalah Kabupaten Karangasem, ibu kotanya adalah Amlapura. Yang ketujuh, Kabupaten Klungkung, ibu kotanya Semarapura. Yang kedelapan, Kabupaten Tabanan, ibu kotanya Tabanan. Yang ke-9 adalah Kota Denpasar. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil di sebelah barat. Wilayah Pulau Bali sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Ke kanan Kuta, ke kiri Sanur. Airport Nusa Dua sebelah kiri. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
adalah Bandar Udara Internasional yang terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Bandara ini berjarak sekitar 13 km dari kota Denpasar. Bandara Ngurah Rai merupakan bandara tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan pintu gerbang penerbangan internasional utama dari Indonesia bagian tengah serta timur. Jimbaran Nusa Dua Bandara, Tol Bali Bandara. Ada Singapore Airlines. Nama bandara ini diambil dari nama I Gusti Ngurah Rai, adalah seorang pahlawan Indonesia yang tewas saat melawan pasukan Belanda pada tanggal 20 November 1946 dan berasal dari Bali. Jepang menduduki Bali selama Perang Dunia Kedua dan saat itu seorang perwira militer bernama I Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali pejuang kemerdekaan. Menyusul menyerahnya Jepang di Pasifik pada bulan Agustus 1945, Belanda segera kembali ke Indonesia termasuk Bali untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya layaknya keadaan sebelum perang. Hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang. Pada 20 November 1946, pecahlah pertempuran Puputan Margarana yang terjadi di Umakang, Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang berusia 29 tahun memimpin tentaranya dari wilayah timur Bali untuk melakukan serangan sampai mati pada pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Seluruh anggota batalion Bali tersebut tewas dan menjadikannya sebagai perlawanan militer Bali yang terakhir. Sudah sampai. Ini adalah jalan masuk menuju keberangkatan domestik. Lagi berada di bandara, sudah masuk untuk check-in, guys. Kita menuju pintu keberangkatan setelah check-in dan bagasinya. Oke guys, kita lagi menuju ke ruang keberangkatan di gate 6 ya. Kita gunain Citylink rute Denpasar Surabaya, Surabaya ke Pontianak, guys. Bentar lagi kita akan berangkat di pukul 15.25. Oke guys, kita menuju ke gate 6. Saat ini jam 14:07. Bandar Udara Ngurah Rai dibangun pada tahun 1930 oleh Departemen Pekerjaan Umum Belanda. Landas pacu berupa airstrip sepanjang 700 meter dari rumput di tengah ladang dan perkuburan di Desa Tuban. Karena lokasinya berada di Desa Tuban, masyarakat sekitar menamakan airstrip ini sebagai Pelabuhan Udara Tuban. Nama lain dari Pelabuhan Udara Tuban ini adalah South Bali atau Bali Selatan. Pada tahun 1942, South Bali Airstrip dibom oleh tentara Jepang yang kemudian dikuasai untuk tempat mendaratkan pesawat tempur dan pesawat angkut mereka. Airstrip yang rusak akibat pengeboman diperbaiki oleh tentara Jepang dengan menggunakan sistem plat baja. 5 tahun berikutnya, airstrip mengalami perubahan. Panjang landas pacu bertambah menjadi 1,2 km dari semula 700 meter. Kita lanjut boarding, ini sudah dimasuk dari gate 6. Tidak telat, jadi berangkatnya harusnya 15.26, akhirnya berangkat jam 15.40. Tahun 1949 dibangun gedung terminal dan menara pengawas penerbangan sederhana yang terbuat dari kayu. Komunikasi penerbangan menggunakan transceiver kode Morse.
Untuk meningkatkan kepariwisataan Bali, pemerintah Indonesia kembali membangun gedung terminal internasional dan perpanjangan landas pacu ke arah barat yang semula 1,2 km menjadi 2,7 km. Mengeratkan dan melepaskannya ke sebelah Pulau Haucubangkul, tighten and release it. Proyek yang berlangsung tahun 1963-1969 diberi nama Proyek Bandara Tuban dan sekaligus sebagai persiapan internasional Pelabuhan Udara Tuban. Proses reklamasi pantai sejauh 1,5 km dilakukan dengan mengambil material batu kapur yang berasal dari Ungasan dan batu kali serta pasir dari Sungai Antosari, Tabanan. Seiring selesainya temporary terminal dan runway pada proyek Bandara Tuban, pemerintah meresmikan pelayanan penerbangan internasional di Pelabuhan Udara Tuban tanggal 10 Agustus 1966. Nama bandara ini diambil dari nama I Gusti Ngurah Rai, seorang pahlawan Indonesia yang tewas saat melawan pasukan Belanda pada tanggal 20 November 1946. Penyelesaian pengembangan Pelabuhan Udara Tuban ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Agustus 1969, yang sekaligus menjadi momen perubahan nama dari Pelabuhan Udara Tuban menjadi Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai atau Bali International Airport Ngurah Rai. Kaya akan pesona alam, budaya, dan sejarahnya yang memukau, Pulau Dewata Bali juga menjadi tempat beberapa gunung favorit pendaki berada. Yang pertama adalah Gunung Agung, 3.142 mdpl. Gunung ini merupakan gunung berapi aktif. Puncak Gunung Agung yang disebut Pura Besakih merupakan tempat pemujaan yang sakral bagi umat Hindu Bali. Yang kedua adalah Gunung Batu Karu yang memiliki ketinggian sekitar 2.276 meter di atas permukaan laut. Lokasi gunung ini terletak di Kabupaten Tabanan yang merupakan puncak tertinggi kawasan vulkanik Bedugul yang sudah tidak aktif lagi. Gunung ketiga adalah Gunung Abang. Fakta menarik, gunung tertinggi ketiga di Bali ini merupakan titik tertinggi di tepi kaldera Batur yang berada di ketinggian 2.151 meter di atas permukaan laut. Gunung keempat adalah Gunung Catur. Gunung ini letaknya di sebelah timur Danau Bratan dan puncaknya berada di ketinggian 2096 mdpl. Gunung kelima adalah Gunung Sanghyang yang berada di kawasan vulkanik Bedugul. Sanghyang ini memiliki tinggi 2087 mdpl. Yang terakhir adalah Gunung Batur yang tingginya adalah 1717 mdpl. Gunung Batur dikenal memiliki beberapa kawah dan kawasannya mencakup keseluruhan kaldera. Gentlemen, we just landed and welcome to Surabaya. For your safety, please remain seated until we have the same position and fasten seatbelt sign is off. And please be careful when opening your compartments to be side mindful out and ensure your belongings are not left behind. This destination is looking up to you and we have 2 seconds soon. And thank you for flying Citylink Indonesia, Indonesia best low cost airline by Skytrack.
Guys, kita lanjut lagi perjalanan menuju Surabaya Pontianak. Tadi sudah dari Denpasar menuju Surabaya, ini baru landing. Kita connecting lagi dan sudah ditunggu pesawat guys. Karena Denpasar Surabaya tadi delay, jadi waktunya mepet. Untuk penerbangan Surabaya Pontianak itu waktunya sekitar 1 jam 45 menit. Kalau Bali Surabaya itu 1 jam 5 menit ya. Jadi kita lagi menunggu konfirmasi untuk keberangkatan. Kita langsung masuk karena transit, jadi pesawat masih kosong gitu, udah diizinin masuk. Dan untuk penumpang yang lain masih proses untuk boarding. Bandar Udara Internasional Juanda adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Bandara ini merupakan bandara tersibuk ketiga di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, yang merupakan pintu gerbang utama menuju Jawa Timur, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Sebentar lagi kita akan take off di pukul 17.06. Bandara ini terletak sekitar 12 km dari pusat kota Surabaya dan melayani wilayah Gerbang Kertosusila yang berperan sebagai salah satu pintu gerbang utama penerbangan menuju bagian timur Indonesia. Nama bandara ini diambil dari nama Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang mengusulkan pembangunan bandara ini. Pada tahun 2019, bandara ini melayani sekitar 500 pesawat per hari. Pontianak dan Surabaya, silakan berangkat sebab. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandal kursi, mengunci meja, membuka penutup jendela di samping Anda dan mematikan perangkat elektronik Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we have just landed at Supadio Airport in Kuburaya. Welcome to Pontianak. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please be careful in opening the overhead compartment and ensure all your belongings are not left behind. Jam 19.09 tadi take off-nya sekitar 17.35. Jadi jam 19.09 kita sudah tiba di Bandara Supadio Pontianak. Itu tadi kita mulai dari rute Denpasar, Surabaya, Surabaya Pontianak. Bandara Supadio, sebelumnya dikenal sebagai Bandar Udara Sungai Durian, adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jaraknya dari kota Pontianak adalah 17 km sebelah selatan. Luas Bandar Udara Internasional Supadio adalah 528 hektar. Nama bandara ini diambil dari Letnan Kolonel Supadio, seorang perwira TNI Angkatan Udara yang bertugas di Pangkawilut 2 Banjarmasin yang membawahi Pangkalan Udara Sungai Durian. Letnan Kolonel Supadio tewas dalam kecelakaan pesawat dengan Kolonel Nurtanio Pringado Adisuryo di Bandung pada tahun 1966. Oke guys, kita sudah tiba di Bandara Supadio Pontianak tepat pukul
1941 di perjalanan dari Denpasar, Surabaya, dan akhirnya kita tiba di Pontianak. Sudah gelap guys, jadi tidak bisa maksimal untuk ngambil video. Semoga dapat menambah informasi untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan rute-rute yang saya lewati. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.